Pagi ini kita masih diberikan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga baru saja kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mereka sebagai umat yang dijauh. Bapak Ibu sekalian, pertama saya bersyukur bisa berada di podium ini, sudah lama nggak di sini. Yang kedua, saya koreksi tadi Pak Edi bilang saya dewan pembina, maaf, saya cuma dewan pengawas. Belum bisa jadi pembina. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini alhamdulillah Syedul Ayat, hari Jumat, penghulu hari, dan kebetulan hari ini kalau nggak salah tanggal merah. Jadi insya Allah kita akan lebih santai, nggak terburu-buru dengan ke kantor. Hari ini lusa sudah kira-kira masuk pertengahan dalam bulan Ramadan. Dan sudah saatnya kita mencoba menata kembali apa yang telah kita lakukan selama 13 atau 14 hari yang kemarin. Banyak hal yang dapat kita ambil hikmahnya selama beberapa hari perjalanan ini. Yang pertama tentu ada kegiatan yang tiap hari kita lakukan, tapi kita lupa mereview apakah ini sudah dalam track atau belum. Bapak Ibu sekalian, beberapa hari yang lalu kita kayaknya semua melihat kejadian luar biasa, adanya bahasa kasarnya pengeroyokan seorang yang namanya Ade Armando pada saat persisnya tanggal 11 April. Ada yang nggak lihat? Mungkin cuma anak-anak nggak lihat. Tapi jangan-jangan anak sekarang SD pun sudah pegang handphone. Tidak satu pun orang yang tidak lihat kejadian Ade Armando di media sosial. Ade Armando seorang pegiat media sosial, kalau bahasa kita seorang buzzer yang kemarin dianiaya, dikeroyok ya, dengan beberapa orang karena kasus. Maksud saya begini, ada dua hal yang bisa mencederai, yang bisa bahkan menghilangkan pahala ibadah puasa kita karena handphone ini. Dua hal yang bisa membahayakan puasa ibadah kita, sholat kita. Yang pertama adalah secara physically, yang kedua secara fisik. Secara fisik itu yang paling sulit, tapi dua-dua hal ini ternyata bisa diwakili oleh handphone. Pertama secara fisik, kemarin Abdul Barik sudah mengingatkan kepada kita bahwa ada 5 hal yang bisa membatalkan puasa kita. Satu dikerjakan oleh yang namanya mulut kita, yang kedua oleh mata kita. Yang oleh mulut kita ada 4. Ini mungkin 4-4-nya ada yang beberapa yang bisa kita hindari, seperti misalnya berbohong. Berbohong itu kalau kita puasa biasanya kita bisa menahan. Yang kedua sumpah palsu. Sumpah palsu ini kan jarang kita lakukan kan? Kecuali kalau bulan puasa ini kita disumpah sebagai pejabat publik, disumpah sebagai pejabat apapun, lalu kita tidak laksanakan sumpah palsu, itu membatalkan seluruh puasa kita. Yang ketiga ada domba. Ada domba mungkin insyaallah kita bisa hindari ya. Ada domba. Nah yang 4 agak sulit ini, ghibah. Ghibah oleh mulut, 4-4-nya oleh mulut, dan 4-4-nya bisa diwakili oleh media sosial di alat yang kecil ini. Contohnya gini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak sabar jam 5 sore jangan ke Minangkabau arah pasar untuk misalnya contoh ya. Kalau jam 5 situ saya tiap hari memang keluar.
Betapa sulitnya kita menjaga mulut kita ketika kita beradu balapan dengan semua yang menggunakan motor, melewati tempat yang kecil, menuju yang toko yang sama, warung yang sama, berebut. Sering mulut kita lupa saja. Ada yang nyalip kita dengar, kita ngomong nggak tahu diri. Tapi otak misalnya gitu. Ada kata kalimat-kalimat yang ini bisa menyederai puasa kita. Nah, 4 hal ini memang nggak semuanya physically kita tidak pakai fisik, tapi bisa dengan handphone. Kita pakai orang dengan handphone, gibah dengan handphone, berbohong dengan handphone, melakukan sumpah palsu pun pakai handphone. Hati-hati. Nah, yang dengan alat panca yang lain adalah dengan mata. Mata ini insya Allah kita bisa hindari ya. Mata ini kita bisa menghindari melihat-lihat yang tidak pantas kita lihat, melihat yang haram sebenarnya. Kalau di handphone, insya Allah kita bisa hindari. Begitu ketemu dengan gambar-gambar yang nggak benar, kita hindari. Kita jangan lihat. Atau ketemu di pasar, kita hindari. Insya Allah gitu. Nah, itu semuanya fisiknya yang bisa diwakili oleh handphone. Nah, yang kedua, bagaimana yang psikis? Ini yang sulit. Ini bukan nasihat, tapi saya menyampaikan juga untuk diri saya sendiri. Yang paling sulit adalah psikis, yaitu ujub dan riya. Ini susah, hati-hati. Ujub tuh merasa lebih dari yang lain, merasa lebih hebat, merendahkan yang lain. Bisa dari handphone, bisa. Ujub, ketika kita merasa kita lebih bagus, kita lebih hebat, yang lain puasanya kayaknya nggak bener. Lihat tetangga pagi-pagi makan, kita sudah ngomong, ini jangan-jangan nggak puasa. Padahal belum tentu, mungkin halangan, mungkin sedang sakit itu. Nah, ujub dan riya ini bisa diwakili handphone juga. Nah, hati-hati makanya. Riya ini kan bisa diwakili dengan pamer. Jadi juga hati-hati ketika kita posting ya, di handphone juga ada posting. Postingnya begini, alhamdulillah saya sudah dapat juz ke-15. Ini bisa dua arti nih. Bisa kita menyampaikan kepada keluarga kita supaya contohin kita, atau kita karena di-publish bisa kita menjadi sombong. Wah, sudah juz ke-15 ya. Bisa juga masuk sebagai pembelajaran, tergantung niat. Tapi kalau niatnya bahwa kita pamer, maka alhamdulillah itu bisa menghapus semua pahala ibadah kita. Jadi hati-hati. Dua hal ini, fisik dan psikis dan physically ini bisa diwakili dari handphone, dan kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita melakukan hal itu. Baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya inti yang akan saya sampaikan saya adalah ada 3 amalan inti dalam bulan puasa ini. Dan kita hanya bahas satu aja, pendek aja. Amalan inti sebenarnya ada 3 dalam bulan puasa ini. Referensi saya dari Ustaz Hidayat, ini populer bagi saya. Amalan intinya itu pertama adalah sholat. Kan gampang ya, sholat gitu ya. Tapi hati-hati dengan sholat itu. Yang kedua, berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi orang yang selalu bersedekah. Nah, 3 hal ini menurut Hidayat adalah amal ibadah yang paling penting di bulan Ramadan. Yang pertama, sholat. Bapak Ibu sekalian, saya ingin ingatkan bahwa bulan Ramadan 1443 Hijriah ini kita akan lewati. Sudah tengah bulan. Adakah yang yakin bahwa tahun depan kita ketemu lagi? Gak sadar ada satu orang pun yang bisa menentukan bahwa kita akan ketemu lagi. Bisa kita sakit, bisa kita sudah tak berdaya, bisa kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Gak ada satu pun. Oleh karena itu saya ingat Al-Mu'minun ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasbiqu min ummatin ajalaha wa masyastaghfirun. Tidak ada satu umat pun yang bisa menyegerakan ajal dan menunda ajal. Ini padanannya adalah Al-Ankabut 57. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi dengan 2 ayat ini sudah mewakili bahwa kita makhluk hamba Allah yang tak berdaya untuk memperpanjang atau memperpendek usia. Nah, kalau begitu
1443 Hijriah ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kita nggak ada yang bisa meyakini, nggak ada yang bisa menentukan bahwa tahun depan kita bisa ketemu lagi dengan Rajab, Sa'ban, dan Ramadan. Belum tentu. Oleh karena itu, kita anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan yang paling terakhir. Jadi 3 amalan ibadah di bulan Ramadan yang paling penting ini kita maksimalkan. Yang pertama adalah sholat. Karena rukun Islam itu yang pertama setelah kita membaca 2 kalimat syahadat kita menjadi muslim. Kita baca 2 kalimat syahadat kita sudah menjadi muslim, lalu kita harus jadi mukmin. Maka orang jadi mukmin itu pertama harus mendirikan yang namanya sholat. Sholat ini dalam bulan Ramadan ini saya sarankan, saya menyarankan aja kita tingkatkan secara kuantitas dan secara kualitas. Secara kuantitas kita perbanyak rakaat. Bukan berarti sholat wajib 17 jadi 19 ya. Ulama menyarankan kepada kita setidaknya kita bulan Ramadan ini setiap hari tidak kurang dari 40 rakaat setiap hari. Karena pada saat dulu Isra Mi'raj Rasulullah terima perintah sholatkan 50 rakaat. Sekarang kita lakukan minimal 40 rakaat. Bisa nggak bulan Ramadan? Sangat bisa. Pertama, sholat wajib kan sudah 17 kan? 4 Zuhur, Asar, Isya, Subuh 2 dan Maghrib 3, 17. Tambah sholat rawatib. Sholat rawatib kan 12. Versinya ada beberapa hadis yang bisa agak beda, tapi kalau Imam Syafi'i memang 12. 2 setelah Maghrib, 2 setelah Isya, 2 sebelum Subuh, 4 sebelum Zuhur, 2 sebelum Asyar. 12. Udah berapa tuh? 19. 17 ditambah 12, 29 ya. Kurang 11. Di bulan Ramadan ini kan terawih kita 11. Kalau kan yang 11 rakaat. At-Taqwa 23, bisa lebih. Tapi Nurul Jihad dan Al-Istiqomah kebetulan sama gitu. Pada saat Covid Masjid Al-Istiqomah dari 23 menjadi 11. Supaya kita jangan terlalu banyak berinteraksi di masjid, kemudian masih jaga jarak yang 11. Dan tahun ini belum dirubah menjadi 23 lagi oleh Pak Kiai Mujahid dan Alim. Berarti sudah 40 tuh. 40 kalau mau bikin 50 gampang. Pasti ada qiyamul lail kita kan, sholat sebelum kita tidur. Ya, biasanya kita tahajud. Atau sebelum kita menuju masjid ini tadi pagi subuh, sempatkan tahajud. Karena 15 menit sebelum imsak itu artinya menahan diri. Imsak itu sebetulnya kalau dalam konsepsi ulama itu adalah fajar, subuh. Kalau kita kan 10 menit sebelum fajar ada tanda imsak. Imsak itu artinya menahan diri. Padahal fajar harusnya, tapi nggak apa-apa lah. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa sebentar lagi fajar. Jadi 40 itu kalau sudah 40 mudah lah ya, karena sholat wajib, rawatib itu penting, jangan tinggalkan sholat rawatib sampai kita akhir hayat. Insya Allah akan memberikan istana di surga. Amin ya Allah, amin. Tambah tahajud. Ya paling kan tahajud itu kalau misalnya mepet banget kan 2 nggak apa-apa ya. 4 alhamdulillah. Kemudian dari pulang dari sini ada suruk ya, atau sholat duha yang diawalkan. Katakanlah cuma bisa 4 tambah 4 itu 8, tambah 2 lagi aja 50. Bulan Ramadan ini tingkatkan kuantitas, itu namanya kuantitas itu. Baru kuantitas, rakaatnya tambah. Tapi itu pun akan dapat nilai lebih dari Allah. Artinya Ramadan sekarang kita ambil momentum untuk meningkatkan amal ibadah kita dalam kuantitas. Ini belum kualitas. Itu akan dihargai ketimbang kita sama dengan tahun lalu. Tahun lalu kita cuma bisa tarawih doang dengan wajib, rawatib yang sering dulu. Tahun ini kita bisa wajib, bisa rawatib, bisa tarawih. Harus ada perbedaan. Kalau enggak kita sama aja, kita rugi berarti.
sebagian orang bilang bahwa bulan puasa itu adalah madrasah. Karena kita ditingkatkan amal ibadah kita, dilatih amal ibadah kita untuk menuju standar kompetensi yang namanya takwa. Saya tetap berpendapat bahwa bulan puasa itu adalah momentum, adalah madrasah, adalah candra di muka. Dan harus ada outputnya namanya takwa. Lalu apa di dalamnya? Ini yang kita bicarakan. Antara lain, tingkatkan secara kuantitas sholat. Yang kedua, secara kualitas. Ini gak gampang, termasuk terhadap diri saya. Secara kuantitas tentu kita yang pertama, ini sulit. Tingkatkan kehusuan kita dalam sholat. Saya yakin ini susah karena saya juga praktekkan tidak mudah. Apakah 5 waktu kita semuanya khusyuk? Belum tentu. Apakah sepanjang hayat kita pernah satu kali saja khusyuk? Jangan-jangan belum pernah. Nah ini kita coba, tapi kita harus tetap coba dan coba. Nggak boleh berhenti sampai hayat selesai. Nah untuk dapat khusyuk maka syarat pertamanya adalah semua yang kita baca di dalam sholat harus paham. Kalau tidak tahu satu persatu, tapi paham yang kita baca. Setidaknya Al-Fatihah harus pasti tahu semua lah ya. Artinya satu persatu Al-Fatihah. Surat yang kita baca, kita pilih surat panjang banget, bagus, suaranya bagus, tajwidnya bagus, akhrajnya bagus. Artinya kita nggak tahu. Lebih baik pilih yang pendek tapi kita paham. Bisa nggak kita lakukan? Bisa. Paham. Kemudian setiap yang kita baca dalam sholat itu kita paham. Allahu Akbar kita tahu, pasti kita tahu semua. Waktu kita duduk, Rabbi firli warhamna, mu'allim tersebut pernah tes. Jangan-jangan kita nggak tahu. Wajib murni itu apa? Apa ya? Padahal kita baca setiap hari. Wajib murni itulah yang kita bisa berdiri di sini. Wajib murni itulah kita yang bisa sholat di sini. Karena Allah menutup aib kita, menutup kekurangan kita. Al-Fatihah wajib murni. Padahal dalam duduk antara dua sujud itu bacaan itu sangat penting, bagus. Saya hanya kasih contoh bahwa semua yang kita lakukan itu kita paham sehingga pelan-pelan kita bisa menjadi sholat yang menjadi khusyuk. Bapak Ibu sekalian, saya singkat saja. Maka setelah kita bisa memperbaiki sholat kita, perbaiki wudhu. Ternyata wudhu itu sangat penting. Kualitas wudhu itu menentukan kualitas kita sholat juga. Ya kalau Ustaz Darunian selalu mencontohkan contoh kecil aja, misalnya waktu kita membasuh kaki, bukan nyiram kaki. Kadang-kadang kita cuma kaki doang kasih di keran, kaki aja disodorkan menjadi keran, padahal tidak dibasuh. Kaki harus bersih, harus dipegang oleh tangan, harus bersih. Itu contoh kecil aja. Jadi tingkatkan wudhu kita, tingkatkan bacaan kita, insya Allah kita pelan-pelan menjadi sholat yang khusyuk. Nah ketika kita sudah khusyuk maka ada 4 kriteria yang kita bisa petik apakah sholat kita ini sudah benar apa belum. Kriteria pertama, ketika sholat kita sudah benar, pelan-pelan, ya saya tidak katakan simsalabim setelah Ramadan menjadi hebat jadi kiai, ya kan juga ya, seperti kayak saya begini ya, pelan-pelan ya. Lalu tanda-tandanya apa? Tanda yang pertama adalah surat Ar-Ra'd ayat 28. Hati kita menjadi tenang. Ketika sholat kita benar, tepat waktu, wudunya benar, ya sholatnya benar. Kalau laki-laki tentu di masjid. Saya sarankan selama bulan puasa ini laki-laki sebaiknya di masjid kecuali terpaksa. Maksud saya masjid dan musola. Kecuali terpaksa, terpaksa di rumah misalnya. Tapi sebaiknya semuanya 5 waktu itu ada di masjid. Kenapa? Karena di masjid itu di bulan Ramadan, Masya Allah lipat gandakan 700 kali tambah lagi 10 lagi. Tidak hanya 20 derajat, tidak hanya 20 derajat, 70 derajat, 27 derajat, tapi berlipat ganda. Oleh karena itu, alhamdulillah kita menjadi
orang-orang yang dalam pilihan Allah bisa ke masjid. Masjid mana aja. Tidak harus misalnya cuma melihat, tidak juga. Dimanapun masjid, musola silakan sama. Hati menjadi tenang. Yang kedua, At-Talaq ayat 2 dan 3. Hidup dimudahkan, rezeki mudah. Yang pertama, hati menjadi tenang. Yang kedua, hidup dimudahkan. Semua urusan insya Allah lancar bulan puasa itu. Semua yang kita usahakan insya Allah lancar, sehingga rezeki ada saja. Yang ketiga, Al-Ankabut ayat 45. Dirubah hidup kita menjadi orang baik. Kalau kita menjadi pedagang yang baik, kalau kita menjadi dokter yang baik. Alhamdulillah ada dokter ya. Kalau kita jadi pengacara yang baik, kalau jadi imam yang baik, kalau jadi kiai yang baik, yang baik digunakan jadikan orang baik. Karena sholat kita benar. Yang terakhir, semua doa cepat dikabulkan. Ali Imran 38-39. Semua ada dalil. Semua doa dikabulkan. Maaf, yang paling terakhir adalah semua pekerjaan kita sukses. Dari 5 kriteria ini kita review. Kalau 5-5-nya kita nggak dapat, artinya ada yang salah sholat kita. Kalau 1 saja nyangkut, nah itu udah tanda-tanda bahwa kita sudah tracking ya, sudah benar. Kembali, hati yang tenang, hidup dimudahkan, rezekinya mudah, dirubah menjadi orang baik, semua doa cepat dikabulkan. Terakhir, pekerjaan yang sukses. 5-5-nya ini adakah 1 yang dapat? Alhamdulillah. 2 bagus, 3 hebat, 5 yang dapat. Anda sudah menjadi orang yang sukses dalam bulan Ramadan. Baik, sekali lagi terakhir bahwa gunakan bulan Ramadan ini dengan baik, karena tahun depan tidak ada satupun orang yang dapat memastikan bahwa kita masih bertemu dengan bulan Ramadan. Akhirnya saya mohon maaf sekali lagi, Al-Fakir seorang yang tidak sempurna, hanya menyampaikan tidak menasihati. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat, panjang usia sampai Idul Fitri, sampai bulan Rajab, Sa'ban, dan Ramadan 1444. Insyaallah, amin ya Allah, amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.